Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan gambaran umum mengenai topik pengkajian dan manajemen kebutuhan aman, nyaman, dan tidur pasien kritis. Dengan capaian topik kali ini, yaitu diharapkan Anda mampu mengidentifikasi kebutuhan aman dan nyaman, serta tidur dan manajemennya dalam penerapan proses keperawatan di area keperawatan kritis. Sebelum membahas materi kita kali ini, mari kita mulai dengan pertanyaan. Apa yang teman-teman pikirkan tentang pasien kritis? Ya, seperti yang tampil pada layar, teman-teman bisa lihat bahwa pasien kritis merupakan pasien dengan kondisi terminal dan gangguan fungsi organ dengan hemodinamik yang cukup fluktuatif. Sebagian besar pasien kritis juga memerlukan support baik berupa terapi farmakologi, penunjang seperti dobutamin, dopamin, di mana ini digunakan untuk meningkatkan hemodinamik pasien. Ataupun penggunaan alat bantu hidup seperti ventilator, alat bantu nafas, ataupun alat-alat yang lainnya dalam pemberian terapi farmakologi, alat pacu jantung, dan alat lainnya. Selain dari itu, deteriorasi atau penurunan kondisi kesehatan pasien kritis juga menjadi tantangan tersendiri bagi perawat dalam mengkaji kebutuhan dan melakukan asuhan keperawatan. Kenapa? Karena hal tersebut dapat disebabkan adanya penurunan kesadaran dan akan sulit melaporkan kondisi ketidaknyamanan dan juga sulit untuk diketahui apakah sedang dalam kondisi tertidur ataupun terpengaruh oleh obat sedasi. Kondisi tersebut tentu menjadi alasan mengapa pasien kritis memiliki perbedaan kebutuhan dibanding pasien dirawat inap lainnya. Baik nurse muda, saat ini kita akan membahas satu topik terlebih dahulu, yaitu pengkajian manajemen kebutuhan aman nyaman pasien kritis. Tahukah Anda, 71% dari 5 juta pasien kritis setiap tahunnya mengalami rasa nyeri selama dirawat di ICU. 30% merasa nyeri meskipun sedang istirahat, dan 50% lainnya mengatakan nyeri meningkat saat dilakukan sebuah tindakan keperawatan. Nyeri merupakan perasaan sensori yang bersifat subjektif berupa kondisi yang tidak menyenangkan akibat kerusakan jaringan sebagai peringatan dan perlindungan tubuh sehingga menyebabkan suatu ketidakmampuan. Bagaimana cara kita mengkaji nyeri pada pasien di ICU? Yang pertama adalah lakukan self-report measure atau pengukuran berdasarkan subjektif pasien atau laporan pasien. Ya, seperti yang teman-teman nurse muda telah pernah pelajari di keperawatan medikal bedah ataupun di perawatan anak dan seterusnya, ada pengkajian PQRSTU. Ya, P adalah paliatif provokatif, Q adalah quality, R adalah regio dan radiation, S adalah scale or severity, T adalah time bound, and U adalah understanding. Ya, selanjutnya adalah pengukuran fisiologis, di mana pengukuran ini dilakukan melalui pemeriksaan fisik dan juga pemeriksaan diagnostik. Pemeriksaan fisik yang dilakukan seperti pemeriksaan frekuensi nadi, frekuensi nafas, tekanan darah yang seperti kita ketahui ketika pasien mengalami nyeri, otomatis tanda-tanda hemodinamik ini akan mengalami peningkatan. Sedangkan pemeriksaan diagnostik yang bisa dilakukan untuk mengidentifikasi nyeri adalah adanya peningkatan asam laktat. Kemudian yang ketiga adalah pengukuran menggunakan alat atau tools atau instrumen dengan pendekatan observational measure, di mana penilaian nyeri nanti teman-teman nurse bisa mengidentifikasi berdasarkan beberapa instrumen yang akan kita gunakan. Beberapa tools memang sudah sering dikembangkan di area keperawatan kritis ya, dan akan kita bahas beberapa saja. Saat ini kita akan lihat di tampilan layar, yaitu adanya instrumen BPS. BPS atau dikenal dengan Behavioral Pain Scale memiliki 3 indikator penilaian, meliputi ekspresi wajah, pergerakan ekstremitas atas, dan vokalisasi, status, ventilasi. Dengan rentang nilai 1 sampai dengan 4 setiap indikator seperti tampilan yang ada pada layar. Rekan-rekan nurse bisa melakukan pembelajaran secara mandiri ya. Di sana sudah tampil bahwa ada 2 versi yang saya tampilkan dalam slide tersebut. Ada yang dengan bantuan gambar dan juga ada yang dalam bentuk bahasa Indonesia ya. Jadi rekan-rekan bisa dilihat di indikator pertama adalah ekspresi wajah ya. Ekspresi wajah ini bisa kita identifikasi apakah pasien menggunakan ventilator ataupun tidak menggunakan ventilator. Kita bisa lihat langsung, berikan nilai langsung bagaimana ekspresi wajah pasien terhadap suatu tindakan tertentu. Kemudian indikator kedua adalah bagaimana pergerakan ekstremitas atasnya. Dan yang ketiga adalah bagaimana
vokalisasi atau status pernafasan ventilasi pasien, ya. Kemudian total BPS ini nanti teman-teman jumlahkan indikator 1 sampai dengan 3. Apabila pasien memiliki skor 3, maka dia tidak nyeri, sedangkan jika dia memiliki skor 5 ke atas, maka dia sudah dikatakan nyeri. Instrumen selanjutnya adalah CCPOT atau The Critical Care Pain Observational Tools, di mana di CCPOT ini memiliki 4 indikator, meliputi ekspresi wajah, gerakan tubuh, vokalisasi, dan ketegangan otot dengan skala rentang 0 sampai 2 di setiap indikator, seperti tampilan yang ada pada layar. Kurang lebih BPS dan CCPOT memiliki kesamaan begitu ya, jadi sama-sama diidentifikasi pada pasien dengan penurunan kesadaran yang tidak bisa diidentifikasi secara langsung pada pasien gitu ya. Sehingga memang nanti rekan-rekan nurse muda bisa membaca setiap indikatornya dan menentukan nilai mana yang tepat ya. Skor 0 dikatakan tidak nyeri, sedangkan skor 1 sampai dengan 8 itu dikatakan nyeri, mulai dari tingkat ringan sampai dengan sangat berat. Ada perbedaan kondisi ini tentunya akan memberikan suatu manajemen ya yang berbeda juga, baik antara pasien di ICU maupun pasien di ruang rawat inap lainnya. Manajemen pengelolaan kenyamanan bukan berupa kolaborasi pemberian terapi saja, melainkan juga adanya peran perawat dalam melaksanakan terapi non-farmakologi. Silakan teman-teman nurse dapat mengidentifikasi apa saja sih terapi non-farmakologi yang bisa diterapkan untuk pasien-pasien yang dirawat di ruang intensif atau dirawat di ruang kritis. Perbedaan kebutuhan aman nyaman lainnya yang harus menjadi perhatian perawat kritis yaitu kebutuhan istirahat tidur ya. Seperti yang tampil pada layar ini adalah kita akan membahas di pengkajian dan juga manajemen kebutuhan istirahat tidur pasien kritis ya. Kebutuhan ini dipengaruhi dengan kompleksitas lingkungan ICU seperti pencahayaan ruangan, penggunaan peralatan, bunyi alarm pada berbagai macam mesin yang dipakai pada pasien. Seperti tadi yang sudah saya sampaikan, ada ventilasi mekanik, bedside monitor, kemudian alat-alat lainnya seperti infus pump, syringe pump yang tentunya jika ada kekeliruan atau ada error mesin itu pasti akan menimbulkan alarm. Atau ada status-status hemodinamik pasien yang sudah mencapai batas tidak wajar atau tidak normal, maka alarm-alarm mesin tersebut akan nyala. Selain itu, pemberian multiple terapi dan layanan keperawatan lainnya berefek pada tidak berkualitasnya tidur seorang pasien di ruang rawat inap kritis. Selain itu, perawatan jangka panjang di ruang ICU juga bisa menyebabkan seseorang ini tidak mengetahui apakah saat ini sedang masa pagi hari, siang hari, atau malam hari. Yang artinya terjadi perubahan sirkandian, kebiasaan seseorang pasien. Ketika dia tidak tahu ini sudah malam hari, saya nggak tahu nih saat ini apakah saya sudah waktunya tidur atau belum gitu ya. Sehingga terjadi perubahan-perubahan sirkandian dari pasien yang nantinya juga akan berefek pada pasca perawatan. Nah, berikut ini adalah pengkajian tidur yang bisa kita gunakan di ruang keperawatan kritis atau di ICU ya. Sama seperti kebutuhan aman nyaman tadi, di kebutuhan terhindar dari rasa nyeri, begitu ya. Di ruang keperawatan kritis juga ada beberapa instrumen pengkajian kebutuhan tidur. Salah satunya adalah Richard Campbell Sleep Questionnaire ini atau RCSQ ini ya, yang bisa teman-teman nurse gunakan. Di mana RCSQ ini menggunakan 5 item untuk mengevaluasi persepsi dari pasien mengenai kualitas tidurnya, meliputi bagaimana kedalaman tidurnya, bagaimana dia bisa merasakan kualitas atau kuantitas tidurnya ya, sleep latensinya seperti apa, number awakeningnya seperti apa, sering bangun atau tidaknya begitu ya. Kemudian efektivitas dari tidurnya sehingga kualitas dari tidurnya itu sendiri. Nah, setiap indikator ini diberikan nilai 0 sampai dengan 100 menggunakan pendekatan visual analog scale. Jadi diberikan range begitu ya. Semakin tinggi nilai, maka akan semakin baik kualitas tidur. Artinya setiap indikator diberikan nilai 0 sampai 100, maka semakin besar nilainya, maka semakin baik kualitas tidurnya. Kebutuhan tidur pasien kritis ini juga perlu dilakukan manajemen dengan tepat ya. Tentunya bisa kita lakukan seperti yang tampil pada slide gitu ya. Ada mengurangi level cahaya. Karena tadi cahaya yang sangat terang di ruang keperawatan kritis itu dapat menyebabkan pasien tidak optimal begitu ya kapan dia akan tidur, karena ada beberapa pasien atau ada beberapa individu yang dia tidak bisa tidur dalam kondisi yang terang gitu ya.
Kemudian selanjutnya adalah meningkatkan kenyamanan. Ya, bagaimana cara kita bisa meningkatkan kenyamanan pasien? Apakah memberikan edukasi untuk pasien, bagaimana cara peningkatan kenyamanan, membersihkan tempat tidur pasien ya, terhindar dari kotoran dan juga kelembapan gitu ya, sehingga kita bisa membuat pasien siap untuk melakukan aktivitas tidurnya. Selanjutnya melakukan aktivitas perawatan yang sesuai. Ya, jadi kita menjadwalkan begitu untuk pemberian obat, jangan sampai mengganggu pasien pada saat istirahat tidur malam gitu ya. Jadi betul-betul seorang perawat itu harus bisa mengidentifikasi tindakan-tindakan yang memang akan mengganggu kualitas tidur pasien. Serta yang terakhir adalah mengurangi level suara. Nah, ini juga menjadi PR nih buat teman-teman nurse muda ketika melakukan dinas di ruang ICU, harap suaranya dikecilkan begitu ya. Ketika berdiskusi dengan kakak-kakak perawat ataupun ketika berdiskusi dengan dokter untuk membahas suatu kondisi pasien, maka harapannya suaranya tidak terlalu ribut gitu ya. Apalagi untuk menggibah begitu ya, nggak boleh dilakukan di ruang kritis gitu ya. Baiklah calon nurse muda, demikianlah informasi umum mengenai materi pengkajian dan manajemen kebutuhan aman nyaman. Dalam hal ini kita fokuskan pada nyeri dan juga kebutuhan tidur pada pasien kritis. Semoga seluruh informasi tadi dapat memberikan rasa ingin tahu dari para calon nurse untuk bisa mempelajari lebih dalam, mempelajari lebih lebih intens begitu ya mengenai kebutuhan pasien-pasien kritis yang tentunya berbeda dengan pasien rawat inap lainnya. Ya. Selanjutnya, semoga dari video ini juga teman-teman nurse bisa lebih mudah untuk melanjutkan aktivitas lead course selanjutnya, yaitu membaca, menelusuri literatur review ya, ataupun referensi terkait ya, sehingga teman-teman bisa mengerjakan tugas sesuai dengan yang ditetapkan gitu ya pada topik hari ini. Oke, rekan-rekan nurse, selamat belajar, semoga sukses, sampai jumpa pada aktivitas pembelajaran lainnya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, shalom om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, salam bela negara.